Kembali lagi bersama saya Soimatul Masrullah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengunggah aksi nyata pada topik perencanaan pembelajaran SD paket A. Sebelum kita melakukan aksi nyata, pastikan kita sudah mengerjakan modul pelatihan yang ada pada topik ini. Nah, di sini ada 3 modul. Pastikan ini sudah berwarna hijau yang menandakan bahwa kita sudah mempelajari topik perencanaan pembelajaran SD paket A dan juga sudah mengerjakan post testnya. Kemudian langsung saja kita kerjakan aksi nyatanya, yaitu dengan klik pilih aksi nyata. Pada topik ini terdapat 5 pilihan aksi nyata. Yang pertama, merumuskan alur tujuan pembelajaran ATP dan tujuan pembelajaran TP. Yang kedua, merumuskan pemahaman bermakna. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi modul ajar. Yang keempat, merumuskan visi misi satuan pendidikan. Dan yang kelima, merefleksikan visi misi satuan pendidikan. Jadi sebelum kita memilih aksi nyata, jangan lupa kita baca rinciannya terlebih dahulu. Untuk aksi nyata pada topik ini, saya akan memilih aksi nyata yaitu yang nomor 2, merumuskan pemahaman bermakna. Kita baca rinciannya terlebih dahulu. Kita baca panduannya. Kenapa kita membaca panduannya terlebih dahulu? Agar nanti aksi nyata yang akan kita lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang diminta pada topik ini. Yaitu kegiatan yang pertama, tentukan pemahaman bermakna untuk materi atau unit yang sedang atau akan Anda pelajari di kelas saat ini. Nah, jadi kita menentukan pemahaman bermakna dari pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Poin 2, pemahaman bermakna itu dapat berupa aplikasi materi pembelajaran dalam keseharian murid atau aplikasi materi pembelajaran tersebut dalam dunia profesional. Jadi, nanti materi pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik itu disesuaikan dengan kehidupan sehari-harinya maupun dalam dunia profesional. Pada poin 3, sampaikan pemahaman bermakna ini kepada murid. Jadi, ketika pembelajaran berlangsung, kita sampaikan pemahaman bermakna yang akan kita berikan kepada murid. Kita berikan manfaat apa yang bisa peserta didik peroleh saat melakukan pembelajaran saat itu. Kemudian poin 4, kita bisa melibatkan orang tua murid, komunitas, atau praktisi langsung untuk membantu menyampaikannya. Nah, kita juga bisa melibatkan aktor-aktor tersebut dalam menyampaikan pemahaman bermakna. Kemudian pada poin 5, manfaatkan teknologi konferensi video atau rekaman untuk menghadirkan praktisi langsung ke kelas Anda. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi konferensi video atau rekaman untuk menghadirkan praktisi di kelas kita. Kemudian pada poin 6, mintalah umpan balik atau refleksi dari murid minimal 3 secara tertulis. Untuk jenjang PAUD dan SD fase A bisa secara lisan dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar.
Untuk poin 7, nah ini adalah dokumen yang akan kita unggah pada aksi nyata kita ini. Unggah bukti dokumen itu dalam satu file yang berisi, yaitu dokumen kegiatan pemahaman bermakna yang disampaikan, yaitu pada poin 2. Kemudian umpan balik dari murid, yaitu sesuai pada poin 6. Terdapat catatan, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Namun, pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Jadi kita bisa melakukan aksi nyata ini secara kolaborasi, namun deskripsi dan refleksi satu orang dengan yang lainnya pastilah berbeda. Nah, jadi kita harus membuat deskripsi dan refleksi yang berbeda agar tidak plagiarisme. Kalau kita sudah yakin dengan aksi nyata ini, maka kita langsung saja pilih aksi nyata ini. Setelah itu kita klik mulai lengkapi. Kemudian lanjut ke lembar aksi nyata. Ini kita centang aksi nyata sudah selesai dilakukan. Kemudian kita klik ya lanjut. Baiklah, langsung saja kita akan mengunggah aksi nyata dengan mengunggah file yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk unggah dokumen aksi nyata ini ada keterangan format PDF. Jadi kita hanya bisa mengunggah file tersebut dalam format PDF. Ukuran file jangan lebih dari 10 MB. Kemudian kita klik pilih file, lalu kita pilih file yang akan kita unggah. Nah, filenya sudah terunggah. Kemudian kita tulis judul aksi nyata. Judul aksi nyata yang saya lakukan adalah merumuskan pemahaman bermakna. Kemudian ini di kolom deskripsi dan juga refleksi kita bisa mengisinya. Kita isi kolom deskripsinya terlebih dahulu. Pada pertanyaan deskripsi terdapat pertanyaan. Yang pertama, ceritakan proses Anda membuat pemahaman bermakna. Jawabannya adalah, dalam proses membuat pemahaman bermakna, saya berusaha menghubungkan informasi baru yang akan diberikan kepada peserta didik dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Pembelajaran yang saya lakukan mengacu pada konsep yang telah dimiliki dengan mengaitkan topik pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran yang dimaksud meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kemudian, pertanyaan kedua, tahapan apa yang paling menantang? Jawabannya, tahapan yang paling menantang adalah pada tahap perencanaan, di mana pada tahap ini saya harus berusaha membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan topik dan tujuan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi, minat, dan keaktifan peserta didik saat mengikuti kegiatan belajar mengajar, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi bermakna dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Setelah itu kita ke pertanyaan refleksi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hal apa yang Anda pelajari dari proses membuat pemahaman bermakna? Jawabannya adalah, yang saya pelajari dari proses membuat pemahaman bermakna adalah manfaat yang diperoleh peserta didik sangat besar dari kegiatan pembelajaran, karena nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan pembelajaran bermakna, maka informasi yang diberikan lebih lama dapat diingat. Informasi-informasi baru yang dibangun peserta didik juga akan memudahkan proses belajar untuk materi belajar berkelanjutan. Pertanyaan kedua, bagian mana yang mengubah Anda? Jawabannya, bagian yang mengubah saya adalah saat melakukan evaluasi pembelajaran. Nampak hasil belajar yang diraih peserta didik sangat baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kemudian pertanyaan ketiga, apa langkah konkret Anda selanjutnya? Jawabannya adalah, langkah konkret yang saya lakukan selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut dari hasil refleksi dan evaluasi pembelajaran sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan bersama peserta didik. Kemudian kita cek filenya sudah kita unggah, kemudian judul aksi nyatanya juga sudah kita tulis. Berikutnya deskripsi dan juga refleksi sudah kita tulis. Yang kita lakukan yaitu kita centang pada kolom ini, yaitu saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Apabila kita sudah yakin, kita klik kumpulkan. Berhasil dikumpulkan. Nah, jadi aksi nyata saya sudah berhasil dikumpulkan. Kemudian kita bisa melihat aksi nyata dengan klik lihat aksi nyata. Nah, ini adalah aksi nyata yang baru saja saya unggah pada topik perencanaan pembelajaran SD paket A, yaitu merumuskan pemahaman bermakna. Ini deskripsi, refleksi, kemudian dokumennya. Setelah itu kita bisa membagikan aksi nyata kita untuk mendapat umpan balik dari rekan guru lainnya. Setelah itu kita kembali. Nah, kemudian kita bisa mengecek status aksi nyata kita, yaitu kita sudah mengunggahnya, jadi otomatis ini tertulis menunggu validasi. Bila kita lulus validasi, kita langsung bisa mendapatkan sertifikat seperti ini. Kemudian untuk melihat aksi nyata kita yang kita unggah, kita bisa klik aksi nyata. Kita lihat Nah, ini adalah aksi nyata yang baru saya unggah, yaitu merumuskan pemahaman bermakna, perencanaan pembelajaran SD paket A. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, selamat mengerjakan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, agar kita nantinya bisa mendapatkan sertifikat, juga untuk menerapkan pembelajaran yang sudah kita pelajari pada topik-topik yang ada pada platform Merdeka Mengajar ini. Semoga aksi nyata yang kita lakukan bisa berdampak baik bagi
pembelajaran di sekolah dan juga bermanfaat bagi peserta didik. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.